Selamat pagi dan selamat menjelang siang untuk anak-anak sekalian. Di pelajaran hari ini pelajaran daring kita di sejarah wajib maupun untuk kelas 11 dan kelas 12. Selamat menyaksikan video pelajaran Bapak ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa mengklik absen dan ngirim tugas ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjain. Salam sehat. Oke, selamat pagi kelas 11 IPS 1 sampai 3. Ya, dan IPA ya. Ya, sekarang kita berjumpa kembali dengan lanjutan pembelajaran masih tetap perlawanan kerajaan Nusantara terhadap penjajahan Belanda, terutama VOC. Oke, kita bertemu nomor 6 atau G, pemberontakan orang-orang Cina. Setelah perlawanan Banten dan Goa, sekarang orang-orang pemberontakan Cina atau Tionghoa yang datang sudah bermukim di Indonesia, itu terutama dari Kalimantan dan Jawa, itu melakukan pemberontakan. Oke, kita dengarkan ini ya penjelasannya. Oke, sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Ya. Pada masa perkembangannya, kerajaan-kerajaan Indo-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Ya, makanya ada istilah namanya Cina sayur, Cina miskin ya. Karena tak semuanya punya uang. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, ya ingat kembali ya, masih belum dikuasai Belanda ya, tapi dikuasai perusahaan Belanda namanya VOC. Oke, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut atau bernama permis brevis atau masyarakat sering menyebut dengan namanya istilah apanya masyarakat mengatakan itu namanya surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Di nama negara atau nama sebelum nama Sri Lanka disebut Ceylon ya, Sri Lanka ya, untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke negara asalnya, itu negara Cina. Pada suatu ketika tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu,
para serdadu VOC mulai bereaksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oi Pangko, atau kemudian disebut dengan nama Ki Panjang, kemudian dijawab menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Oke, akhir. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menarik, atas desakan para pangeran. Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung atau mensupport pemberontakan orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang, sehingga pemberontakan orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Jadi sini artinya pemberontakan Cina ini, khusus di wilayah Jawa pesisir itu juga didukung oleh kerajaan Sultanan Keraton Yogyakarta atau Raja Paku II, karena ada hubungan yang naik turun antara VOC dan Keraton Yogyakarta. Maka Keraton Yogyakarta mendukung secara belakang melalui pemberontakan Cina tersebut. Tapi karena sudah terdesak pemberontakan Cina itu dan dapat dipadamkan VOC, sehingga Pakubuwana II berunding agar kerajaannya tidak hilang lah ya, tidak hancur. Oke. Jadi dari situlah tahun 1741 itulah berakhir ya, berakhir pemberontakan Cina. Oke, itulah dulu sekian dulu pertemuan kita, dan kalau soal tugas lihat di GCK, sepertinya satu soal aja menggunakan tentang surat pasti itu. Oke, silakan mengklik absen setelah ini, absen, dan juga mengirim tugasnya ke Google Classroom masing-masing. Jangan lupa nulis nama kelas. Oke, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, setelah ini pun nanti ada video referensi secara khusus untuk pemberontakan Cina. Oke, selamat saksikan, selamat belajar, dan selamat mengerjakan. Salam sehat untuk semua.